Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pekan kemarin, teman-teman sudah belajar tentang gabungan bangun ruang. Teman-teman sudah bisa menghitung luas permukaan dan menghitung volume dari gabungan bangun ruang. Nah, di hari ini kita melangkah ke materi yang baru, yaitu pengolahan data. Nah, adapun tujuan dari materi ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan modus dari suatu data. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan median dari suatu data. Ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan median. Nah, materinya seperti apa ya modus dan median? Langsung saja kita mengenal modus. Modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Seperti apa sih maksudnya? Nah, untuk kalian mudah memahami, kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, untuk memudahkan menentukan modus suatu data, kalian bisa mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Kalau datanya sedikit. Jadi contoh soalnya ini ada data yang sedikit nih. Nilai ulangan matematika sekelompok anak sebagai berikut. 84, 87, 85, 90, 75, 98, 85, 76, dan 83. Berapakah modusnya? Nah, kita ketahui bahwa modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, jawab. Caranya yang pertama yaitu kita urutkan data ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, mana yang paling kecil? Oh, yang paling kecil adalah 75. Maka kita tulis dulu 75. Kemudian 76. Kemudian 83, 84, 85, 85, 87, 90, dan terakhir 98. Nah, data di atas ini sudah kita urutkan nih dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita lihat lagi, 75 ini berapa kali muncul? Ternyata 75 hanya satu kali muncul. 76 juga satu kali muncul. 83 satu kali muncul. 84 satu kali muncul. 85, oh 85 ternyata dua kali muncul. 87 satu kali muncul. 90 satu kali muncul. Dan 98 juga satu kali muncul. Berarti yang paling sering muncul yaitu data 85. Nah, karena 85 ini adalah data yang paling sering muncul, jadi modus nilai ulangan matematika tersebut adalah 85. Bisa difahami? Insya Allah ya. Agar kalian lebih paham lagi, kita ke contoh yang kedua. Nah, jika datanya banyak, bisa dengan membuat tabel. Nah, ini contoh yang kedua, kalau datanya banyak. Kalau tadi kan datanya hanya sedikit. Nah, sekarang datanya banyak nih. Data berat badan per kilogram siswa kelas 6 sebagai berikut. 55, 54, 54, 62, 55, 56, 57, 56, 58, 54, 55, 57, 58, 60, 55, 60, 61, 58, 59, dan 55. Berapakah modusnya? Seperti cara yang pertama, seharusnya kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar.
Tapi karena datanya banyak, jadi kita buatkan tabel saja. Jadi yang paling kecil berat badannya berapa kilo yang paling kecil di sini? Adakah yang 40-an? Oh, ternyata yang 40-an tidak ada. 54 yang paling kecil. Ya benar, 54 yang paling kecil. Kita hitung 54 ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ternyata 54 ada 3, maka kita tuliskan di tabel. Nah, berat badan per kilogram dengan satuan kilogram ya, banyak siswanya. 54 ada 3 anak. Kemudian selanjutnya 55. 55 kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 55 ada 5 anak. 56 ada berapa anak? 1, 2. 56 hanya 2 anak. Kemudian 57, 1, 2. Nah, 57 juga hanya 2 anak. 58, 1, 2, 3. 58 ada 3 anak. 59 hanya 1, 62 anak, 61 1 anak, dan 62 1 anak. Nah, dari data yang di tabel ini kita sudah langsung lihat ya, bisa lihat manakah berat badan yang paling banyak muncul. Nah, yang paling banyak siswanya tentunya. Nah, di sini kita lihat 55. Ini paling banyak siswanya, yaitu 5 siswa. Sedangkan yang lain lebih sedikit dari 5. Berarti modus data di atas adalah 55 kg. Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, kita ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, perhatikan data kegiatan ekstrakurikuler peserta didik kelas 4, 5, dan 6 di SD 1 Nusa. Data tersebut tercatat dalam tabel 8.2 berikut. Nah, kalau di sini, di contoh soal ini, sudah ada tabelnya, jadi kita tidak perlu repot-repot membuat tabelnya. Nah, kalian harus pandai membaca tabel. Sini kegiatan ekstrakurikuler. Ada karawitan. Banyak peserta didiknya 25 anak. Menari 20, menyanyi 33, basket 28, bulu tangkis 32, sepak bola 32 anak. Dan jumlah seluruh anaknya yaitu 170 anak atau 170 peserta didik. Pertanyaannya, tentukan ekstrakurikuler yang paling banyak dipilih peserta didik kelas 4, 5, dan 6 di SD 1 Nusa. Jadi yang mana yang paling banyak dipilih? Tentunya kita lihat dari kolom banyaknya peserta didik. Mana yang paling banyak? Nah, ternyata kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak dipilih adalah menyanyi, yaitu sebanyak 33 peserta. Jadi, modus dari kegiatan ekstrakurikuler adalah menyanyi. Paham ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke median. Apa itu median?
Tadi kita sudah belajar tentang modus, sekarang kita belajar tentang median. Median adalah nilai tengah. Maksudnya seperti apa? Langsung deh kita ke contoh yang pertama. Untuk menentukan median suatu data, perlu mengurutkan data dari yang terkecil dahulu. Jika banyak data ganjil, maka letak nilai tengah atau median adalah suku yang tepat berada di posisi tengah. Atau jika N menyatakan banyak data ganjil, maka mediannya yaitu data ke N ditambah 1/2 atau dibagi 2. Langsung saja ke contoh soal. Nilai ulangan IPA sekelompok anak sebagai berikut. 84, 95, 86, 76, 83, 87, 85, 90, dan 74. Berapakah mediannya? Kita ketahui bahwa median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini datanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 datanya. Kalau 9 berarti datanya genap atau ganjil? Ya, benar sekali. Ini adalah data ganjil. Maka, kita jawab ya. Kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil adalah 74, kemudian 76, 83, 84, 85, 86, 87, 90, dan 95. Nah, kita cari mediannya. Mediannya adalah nilai yang pas di tengah-tengah. Atau bisa dengan rumus data ke N ditambah 1 bagi 2. Nah, kalau nilai yang pas di tengah-tengah ini adalah 85. Di sini di sebelah kirinya ada 4 nilai, sebelah kanannya juga ada 4 nilai, jadi seimbang. Yang paling di tengah adalah 85. Nah, kalau ini kita coba menggunakan rumus. Data ke N ditambah 1 bagi 2. Nah, data yang ke-9 ditambah 1 berarti kita berarti 10 ya, data yang ke-10 dibagi 2. Berarti kita ambil data yang ke-5. Data yang ke-5 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas ya, 85. Jadi, median dari data di atas adalah 85. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, kita ke contoh yang kedua. Tadi kita sudah belajar tentang mencari median dengan data ganjil. Nah, sekarang kita akan belajar mencari median jika datanya genap. Nah, jika N menyatakan banyaknya data genap, maka mediannya yaitu data ke N/2 ditambah data ke N/2 tambah 1 dibagi 2. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Data tinggi badan dengan satuan cm siswa kelas 5 sebagai berikut. Berapakah mediannya? Ini datanya kebetulan nggak ada ya. Kita langsung saja mengurutkan datanya. Nah, data jika diurutkan seperti ini. 154, 154, 154. Ada 3 kali 154. Kemudian 155, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 156 ada 2 data, 157 ada 2 data, 158 juga 2 data, 159 1 data, 160 ada 2 data, 161 1 data, dan 162 1 data. Nah, ini sudah kita urutkan nih.
Kita cari nilai tengahnya. Datanya ada 20. Kalau kita hitung ini ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, mediannya terletak pada posisi ke-10 dan ke-11. Dari mana tahu? Nah, kita lihat ini data ke N per 2. Di sini datanya ada 20. Kalau 20 dibagi 2, berarti 10. Berarti data ke 10. Kemudian, 11-nya dari mana? 11-nya juga dari sini. Data ke N ditambah 1. Nah, data ke N-nya itu yang ke-11. Nah, berarti data yang ke-11 itu berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti data yang ke-11 157 maksudnya. Nah, dan yang ke-10 adalah 156. Nah, silakan ditulis di median, di rumus median, yaitu 156 dikurang 157 sama dengan dibagi 2 sama dengan 313 dibagi 2, yaitu hasilnya 156,5. Jadi, median dari data di atas adalah 156,5 cm. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Lanjut lagi ke contoh 3 agar kalian lebih paham lagi. Yaitu, sekelompok anak telah melakukan tes IQ. Hasilnya tertulis pada tabel 8.3 berikut ini. Nah, yang skor IQ-nya 118, ada 7 anak. IQ-nya 120 ada 9 anak. Yang 122 ada 4. 124 ada 10, 125 ada 8, 128 ada 7 anak, 231 anak. Nah, kalau sudah ada tabelnya seperti ini, kita tidak perlu repot-repot membuat tabel lagi. Tapi kalau tidak ada tabelnya, silahkan kalian mengerjakannya dengan cara dibuat tabel kalau datanya banyak seperti ini. Nah, jawab. Kita ketahui ada 40 anak yang mengikuti tes IQ sehingga median data tersebut yaitu sebagai berikut. Dari mana 40 anak ini? Nah, 40 anak itu yaitu dari 7 ditambah 9, ditambah 4, ditambah 10, tambah 8, tambah 7, tambah 5 lagi. Semuanya adalah 40 anak. Nah, kita masukkan ke rumus median. Nah, median yaitu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 per 2. Kita tulis angkanya, data ke 20 ditambah data ke 21. Karena ini, jadi ini N-nya yaitu 40 dibagi 2. Jadi 40 per 2 yaitu 20. Kemudian data yang N per 2, berarti 40 dibagi 2, yaitu 20 ditambah 1. Jadi data yang ke-21. Data yang ke-20 dan data yang ke-21. Data yang ke-20, yaitu skor IQ-nya berapa? Ini kita tambahkan nih. 7 ditambah 9, hasilnya adalah 16. 16 ditambah 4, hasilnya adalah 20. Berarti data yang ke-20 yaitu skor IQ 122. Sedangkan data yang ke-21 yaitu skor IQ 124. Nah, kita tuliskan di bawahnya sini. 122 ditambah 124
dibagi 2. Hasilnya yaitu 246 bagi 2, yaitu 123. Jadi, median data tersebut adalah 123. Insya Allah sudah bisa difahami ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang difahami, boleh bertanya via WA ke Bu Mira. Nah, untuk menguji apakah kalian benar-benar sudah paham, silahkan mengerjakan latihan soal 8.1. Ada 3 nomor di halaman 179. Jadi buku yang digunakan masih buku matematika seri HOTS, halaman 179. Kemudian mengerjakan lagi latihan soal 8.2. Nah, kalau yang tadi tentang modus, nah yang 8.2 ini yaitu soal mencari median. Nah, latihan soal 8.2 ada di halaman 181. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Semoga dimudahkan dan tetap semangat. Nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Mira mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.